Oke, jadi kalau kita tadi bicara soal apa yang tadi Dokter Soraya juga bilang kayak bagi rapot gitu ya. Mungkin memang ada yang puas, ada yang happy, tapi juga mungkin ada yang masih ngerasa kurang puas, let's say misalnya dengan hasil angka-angka tadi. Tapi di sini saya mau ngingetin lagi nih buat teman-teman semua, buat perwira ya, buat perwira dari Pertamina nomor 1, bahwa memang sebenarnya yang kita harapkan, yang lebih kita tuju pada program Cebu Move More 2020 ini adalah lebih ke arah mengubah habit sebenarnya. Jadi sangat wajar kalau misalnya memang dalam waktu yang ya bisa dikatakan cukup singkat ya, sekitar 3-4 bulan belakang ini masih ada yang mungkin merasa belum optimal perubahannya. Masih ada yang belum optimal dari segi angkanya. Wajar banget rekan-rekan. Banyak orang yang butuh waktu mungkin 6 bulan bahkan lebih untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan memang yang penting adalah sebuah perubahan kebiasaan. Ini yang kita pengen, ini yang kita harapkan terjadi sama rekan-rekan peserta semua. Ada perubahan kebiasaan. Yang tadinya males-malesan, yang tadinya ahli mager, menjadi seseorang yang aktif untuk bergerak. Nah tadi tuh Dokter Soraya udah bilang, iya sih dok, pengen sih berubah dari orang yang tadinya mager, kaum rebahan gitu kan, pengen jadi lebih aktif, tapi tuh ada aja gitu masalahnya. Ada aja kalau misalnya tadi Dokter Soraya sempat sebut hambatan, kalau aku pribadi lebih senang ngomongnya challenge. Ada aja tantangannya untuk kita bisa berubah tadi, bertransformasi, merubah kebiasaan, merubah habit dari orang yang sedenter atau nggak pernah gerak menjadi orang yang aktif. Nah sekarang makanya nih kita bahas gimana sih cara kita bisa menghempas gitu ya Dokter Soraya ya, menghempas atau mengatasi, melewati challenge tadi supaya kita bisa berubah menjadi orang yang lebih aktif. Nah boleh kita slide. Nah ini sedikit lagi mengingatkan ya buat rekan-rekan semua, sedikit lagi mengingatkan bahwa yang namanya orang itu berolahraga manfaatnya banyak. Dari segi kesehatan fisik, dari segi psikologis maupun sosial. Next. Nah, kalau kita bicara latihan kardio nih yang yang Coach Didit suka kasih kemarin ya dengan lari, dengan jogging atau sepedahan, itu kan bagus banget buat kebugaran jantung paru. Kemudian juga kadar lemak tubuh lebih berkurang ya. Memang untuk program kali ini yang memang menjadi challenge adalah banyak faktor-faktor yang nggak bisa ketahuan. Banyak parameter-parameter yang nggak bisa ke detect gitu. Seperti misalnya adalah kalau kita bicara persen tubuh, persen komposisi tubuh, persen lemak, seperti itu. Kita nggak tahu karena kita nggak bisa cek, kita nggak bisa ngeliat. Jadi memang makanya kenapa Coach Didit akhirnya lebih menggunakan parameter dari level kebugarannya. Tadi pakai VO2 max. Dan ini ya salah satu parameter yang bisa diteliti bisa dicek dari jauh dengan melihat progres berlarinya teman-teman. Terus juga kemudian kita bicaranya tadi kekebalan tubuh ya, imunitas sekarang memang lagi dituntut untuk selalu tinggi dan kita nggak mau dong imunnya jadi jelek gitu kan, makanya sebenarnya bagus kardio ini. Belum bicara kepadatan tulang ya, jadi kita tuh pengennya sampai kita tua nanti, yang namanya tulang kita itu jangan sampai kena osteoporosis, jangan sampai tulang kita mengalami kerapuhan gitu ya. Teman-teman kalau misalnya bayangin ya, yang namanya orang osteoporosis itu tuh kayak makan di warung presto ya. Gampang patahnya tulangnya, jatuh dikit patah, kesenggol dikit patah. Nah ini yang kita nggak mau dan ternyata dengan latihan kardio yang sifatnya high impact kayak orang lari, jogging, itu bagus untuk menjaga supaya tulangnya nggak gampang patah, nggak gampang rapuh begitu. Next. Nah juga ada ya latihan beban yang tadi Coach Didit juga sudah mulai berikan gitu kan, nggak cuma bicara performance doang. Nggak cuma bicara orang kalau latihan beban kemudian ototnya jadi keren gitu ya, jadi bisa pakai baju yang ketat-ketat gitu supaya ototnya kelihatan gitu. Enggak cuma itu doang. Tapi kita bicara latihan beban itu efeknya banyak bagusnya. Seperti misalnya bikin tadi otot yang lebih kuat, lebih nggak gampang cedera, lebih gampang juga untuk gerak kita sehari-hari. Contoh nih, misalnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu ya mungkin dulu waktu misalnya belum pernah latihan beban untuk ganti galon gitu kan, mesti nunggu suaminya pulang. Sementara air galon udah habis gitu kan, akhirnya mesti minum air keran. Nggak segitu juga sih. Jadi kalau orangnya udah latihan bebannya rajin, udah bisa ngangkat galon sendiri tuh ibunya tuh. Atau kayak belanjaan gitu kan, sekarang mungkin dengan latihan beban otot yang kuat, bisa ngangkat belanjaan sekaligus gitu, nggak perlu bolak-balik let's say misalnya. Terus juga ingat, saya sempat menyampaikan pada kesempatan yang lalu gitu ya, bahwa dengan orang yang ototnya itu lebih terlatih, maka dia lebih susah gemuk.
Makanya kenapa untuk orang yang lagi weight loss, pengen fat loss terutama, pengen ngurangin lemak tubuh, bagus banget kita kasih latihan beban, ya. Nggak usah sampai kayak Adera gitu, nggak perlu. Tapi justru sekedar dia lebih tinggi massa ototnya, itu bisa meningkatkan pembakaran lemak. Kemudian bicara kadar gula darah, orang yang ototnya juga tinggi atau cukup bermassa ototnya, maka dia lebih aman daripada diabetes, lebih memiliki resiko yang rendah untuk mengalami diabetes. Karena otot itu dia rakus, senang makanin gula gitu, sehingga nggak bakal tinggi dalam darah. Terus juga tulang lebih padat juga sama kayak tadi ya, kayak high impact cardio. Terus juga fleksibilitas nih, biar nggak kaku-kaku badannya ya. Banyak banget sekarang orang-orang itu yang WFH duduk kelamaan gitu kan di depan laptop, akhirnya kaku ya, kaku kayak karyawan baru tuh kaku. Tapi lebih kayak pegel-pegel gitu loh. Nah ini bisa dibantu dengan kalau kita banyak peregangan, banyak stretching. Jadi akan sangat ngebantu untuk kita supaya jangan sampai ngalamin yang nggak enak tadi ototnya. Next. Nah belum bicara psikologis. Orang-orang yang rajin latihan fisik, rajin gerak, banyak gerak, itu ngeluarin endorfin, bikin happy. Ya, ngurangin depresi, ngurangin stres, ngurangin kecemasan. Apalagi sekarang kan kita lagi ibaratnya serba tidak pasti gitu ya. Serba lagi nggak pasti, zaman lagi edan gitu istilahnya ya dengan kondisi kayak sekarang. Kalau kita bisa ningkatin endorfin, kita bisa bisa meningkatkan kebahagiaan dari dalam tubuh kita. Nah, itu akan kebantu banget ya. Kemudian juga bicara dari segi ketajaman otak. Orang-orang yang rajin latihan fisik nggak cuma happy ya. Orang kalau misalnya sekedar happy doang ya ibaratnya dengan dia ngeganja mungkin bisa happy gitu ya. Tapi kan pasti tumpul tuh otaknya. Tapi kalau misalnya kita bicara orang-orang yang latihan fisik udah mana fungsi moodnya bagus, kemudian lebih bahagia, otaknya lebih encer. Jadi untuk kerjaan tuh lebih ngebantu gitu. Lagi rapat gitu kan, buntu nih. Wah, gimana nih perusahaan kita harus seperti apa? Wah, dia langsung mikir, oke, saya punya ide bos, gini-gini. Akhirnya naik pangkat, naik gaji deh. Nah, kemudian bentuk tubuh lebih lebih baik. Akhirnya jadi percaya diri ya kan, lebih pede. Karena kan orang kalau misalnya sekarang nih kayak netizen gitu kan. Netizen itu kan kita tahu sekarang jempolnya nggak ada akhlak ya. Kalau misalnya kita bicara orang yang gemuk gitu, gampang banget dibulinya gitu. Nah, dengan orang yang sekarang lebih ramping gitu kan, itu akan jauh lebih percaya diri dan akhirnya nggak ngalamin masalah psikologis seperti itu. Next. Nah, belum bicara manfaat sosial ya. Ini kalau kita bicara di luar corona mungkin dulu enak banget tuh. Kita bisa yang namanya sambil kita kumpul, sambil kita main, sambil kita nongkrong gitu kan. Meskipun sekarang mungkin agak terbatas gitu ya. Dan juga memang dengan kita banyak latihan fisik, itu juga instagramable gitu ya. Bisa buat pansos. Saya sebenarnya nggak terlalu mengharamkan pansos, asalkan jangan sampai kita terlalu mengedahulukan pansos daripada efek latihannya. Tapi kalau mau dapat bonus-bonus bisa pansos ya nggak apa-apa kali. Jadi kalau misalnya kita mau tahu mana yang baik untuk kita, yaitu adalah latihan fisik yang memang kita lakukan untuk kesehatan, tapi dapat bonus bisa dapat manfaat sosial gitu. Next. Nah, oke. Kan udah tahu kan bahwa yang namanya olahraga itu penting banget. Tapi masalahnya adalah kalau misalnya kita bicara pengen aktif bergerak dok supaya dapat manfaat kayak dokter bilang, banyak banget barriernya dok. Barrier itu penghalang maksudnya ya. Kalau misalnya kita lihat nih, apa aja sih barrier yang mungkin muncul? Yang pertama adalah motivasi. Tadi dokter Soraya udah bilang, kok kayaknya masih agak males gitu kan, masih agak nggak nih, niatnya masih belum bulat lah gitu, tekadnya belum bulat gitu ya. Nah, kemudian ada lagi waktu, ada yang emang ya antara emang sibuk beneran atau sok sibuk begitu kan. Akhirnya jadi bilang, aduh sorry dok, gua nggak ada waktu nih buat olahraga. Ada lagi sarana, dia punya motivasi, dia nganggur gitu kan, nggak banyak waktu yang kepake buat kerja, tapi nggak punya sarana apa-apa, nggak punya tempat, nggak punya membership gym gitu kan, jadi malas olahraga. Sama kondisi fisik, ada orang yang punya motivasi, waktunya ada, sarananya ada, tapi dia nggak bisa fisiknya karena misalnya punya penyakit tertentu gitu. Nah ini akan kita bahas satu persatu. Next. Nah
Bicara motivasi, gimana sih cara kita bisa menjaga agar jangan sampai motivasi kita hilang? Jadi dia adalah kita mesti tahu ini goalnya apa. Jadi kalau kita mau bicara, oke, saya mau aktif bergerak, saya mau latihan fisik lebih rutin, maka kita mesti masang goal dulu, masang tujuan dulu. Ibaratnya kalau kita mau naik kereta, mesti tahu keretanya mau ngarah kemana. Karena kita nggak mungkin kan ke stasiun gitu kan, naik kereta mau kemana pak gitu. Ya kemana aja lah, gitu kan nggak mungkin. Pasti kan langsung nih ke Gambir, nih ke Senen gitu kan, atau misalnya kemana gitu lah yang memang bisa dituju dengan kereta itu. Sama, olahraga pun atau orang aktif pun juga mesti begitu. Mesti punya tujuan yang jelas. Nah, gimana sih cara kita bisa bikin tujuan yang jelas? Ada namanya SMART. Next. Kalau kita punya tadi, kita pengen aktif bergerak, kita punya tujuan, kita punya misi, maksudnya pengen aktif, jadi orang yang lebih aktif. Tadi, kita mesti punya goalnya, mesti punya tujuannya. Sama kayak orang yang tadi saya katakan, yang mungkin pas lagi tadi kurang jelas suaranya, sama kayak kita mau naik kereta. Karena nggak mungkin kita ke stasiun, begitu kita ke loket, tanya mau kemana mas? Kemana ya? Kemana aja lah? Nggak mungkin. Pasti kita akan bilang, oke, saya mau ke Malang, saya mau ke Medan misalnya gitu ya. Nah, memang jelas ada targetnya. Nah, untuk bisa bikin target supaya bisa menjaga motivasi kita, ada caranya juga, nggak sembarangan. Ada yang namanya SMART, S-M-A-R-T. S-nya itu adalah specific, M-nya measurable, A-nya attainable, R-nya relevant, T-nya time bound. Ini sebenarnya nggak cuma bicara soal kesehatan ya, ini juga bahkan bicara soal goal perusahaan pun juga sama, mirip-mirip. Tapi sekarang kita coba untuk bikin settingnya di setting kesehatan dan setting yang memang berhubungan dengan tadi kebiasaan hidup aktif. Next. Nah ini contoh. Jelas nih orang kalau mau latihan fisik, mau hidup aktif, mau lebih banyak bergerak, mesti jelas. Saya mau apa? Mau lebih kurus misalnya, mau mengembalikan body shape saya seperti dulu waktu masih bujangan misalnya gitu. Waktu masih muda gitu, waktu masih six pack begitu. Harus jelas. Atau misalnya next. Ada juga yang memang misalnya nih teman-teman tadi yang udah advance ya, yang udah demen lari gitu kan, ingin memperbaiki record berlarinya, pengen bisa finish let's say maraton dalam waktu yang lebih cepat, pengen bisa bersepeda lebih jauh let's say. Jadi dia lebih spesifik ke arah performance. Itu juga boleh, nggak masalah. Next. Ada yang pengen bangun lebih segar aja dok. Kayaknya saya tiap kali kalau misalnya bangun tidur pagi itu kayaknya nggak enak, badannya berat gitu. Tapi setelah olahraga, latihan fisik, saya bisa ngerasain bangun tidur lebih enak gitu. Kayak iklan kasur gitu kan. Enak gitu kan, kayaknya seger gitu bangunnya. Next. Atau orang-orang yang mau memiliki kondisi medis tertentu. Misalnya punya penyakit tensi, punya hipertensi, punya gula darah tinggi, diabetes. Dia punya target, saya pengen dok kalau bisa kadar obat saya berkurang. Atau bahkan mungkin nggak perlu pakai obat dok, tapi tensi saya terjaga. Tapi gula darah saya terjaga. Itu semua spesifik. Jadi bikinlah target yang pertama tadi S, spesifik. Mau apa? Next. Nah, atau ini juga ada nih. Olahraga supaya bisa makan banyak. Ini juga silahkan. Tapi hati-hati. Jangan sampai makannya bablas. Next. Next. Oke. Yang kedua adalah M, measurable. Bisa dievaluasi. Bisa diukur. Tadi kan teman-teman bilang misalnya contoh gini, saya pengen latihan fisik, pengen bergerak supaya bisa turunin berat badan. Itu kan bisa diukur kan, berapa kilo turunnya. Atau kalau fat persentasi lemak, berapa persen turun lemaknya. Bisa dihitung. Tapi kalau misalnya bikinnya, saya mau latihan fisik, saya mau aktif gerak supaya lebih sehat. Lebih sehatnya apa gitu? Apakah jadi bisa lebih berkurang frekuensi izin dari kantornya gara-gara sakit? Jadi berkurang frekuensi kena sakit tenggorokannya? Atau frekuensi kena flu-nya? Atau apa? Saya pengen jadi bugar, bugarnya apa? Tadi apakah VO2 max saya bisa meningkat? Dihitung, diukur. Dan memang kalau bisa kelihatan gitu. Jadi ini bisa dilihat melalui apa? Tadi contoh misalnya berat badan. Kilonya bisa dilihat. Kemudian kadar lemak tubuh ya, lingkar pinggang gitu kan, diukur lingkar pinggangnya. Tekanan darah tadinya 140, 150, begitu udah aktif latihan 130 atau 20. Nah, itu kan kelihatan turunnya gitu kan. Atau kalau yang tadi performance, dari bicara waktu finish, kesanggupan lama latihan, tadi misalnya bicara, saya dok tadi 10 menit aja dok udah ngos-ngosan lari. Sekarang saya bisa setengah jam. Nah, itu kan merupakan sebuah hal yang patut diapresiasi.
Dan kalau nggak pernah diukur, gimana kita bisa mengapresiasi progres kita gitu. Makanya coba cari target yang bisa diukur ya. Next. Nah, sedikit mau ngebahas nih soal progres ya. Ini terutama buat teman-teman yang memang mungkin banyak juga yang sedang mentargetkan ingin turun berat badan. Ada sebuah pertanyaan, benar atau salah? Turun berat badan yang tidak signifikan menandakan program latihan yang gagal. Mungkin ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Dan jawabannya adalah next. Salah ya. Karena apa? Orang kalau latihan beban itu bikin massa ototnya naik. Lebih berisi ototnya. Sehingga begitu nimbang, dia nggak terjun drastis si timbangannya. Karena massa otot itu berat secara timbangan. Dia banyak airnya dalamnya. Tapi sehat. Orang-orang yang berat badan itu banyak gini. Orang-orang yang berat badannya nggak banyak berubah, tapi kalau diukur lemaknya ternyata lemaknya banyak berkurang, dia jauh lebih sehat daripada orang yang drastis turunnya, tapi setelah diukur ternyata ototnya juga terjun bebas. Lemaknya malah nggak gitu banyak, ototnya yang terjun bebas. Nah, itu malah nggak bagus. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara progres, tadi saran saya adalah kita coba lebih cerdas untuk bisa menentukan target kita apa sih. Jangan cuma sekedar mau kurus, kalau saran saya ya, tapi juga coba buat target yang memang lebih sehat. Seperti tadi, oke lah nggak apa-apa gue nggak kurus-kurus amat, tapi yang pasti lemak gue berkurang. Lingkar pinggang gue mengecil, meskipun secara angka timbangan turunnya nggak jauh-jauh banget gitu. Next. Oke, terus juga kemudian attainable ya, smart, SMA. Buat target yang masuk akal ya. Jadi jangan misalnya kayak, oke, hari ini aku mau cobain lari 200 meter gitu kan. Atau misalnya 1 kilo deh, jogging. Pokoknya minggu depan mesti bisa full maraton. Ya nggak masuk akal lah. Jadi mesti cari yang memang benar-benar rasional. Yang benar-benar bisa memang tercapai tanpa harus kita terbebani gitu. Atau contoh misalnya gini, sekarang berat badan saya 100 kilo. Saya pengen minggu depan udah 70. Waduh, mana bisa, kecuali operasi plastik, operasi sudut lemak mungkin bisa. Jadi memang bikinnya yang tidak membebani dan masuk akal. Kemudian R, relevan. Pilih yang memang sesuai sama kondisi kita. Contoh gini, tadi ada mungkin rekan-rekan yang memiliki masalah dengan obesitas. Badannya gede gitu kan. Terus janganlah bikin target, oke pokoknya saya mau bisa lari nonstop 1 jam. Ntar dulu gitu. Itu ya oke lah sekaligus bisa jalan, tapi kan ada yang lebih mendesak. Ada yang lebih berhubungan, yaitu kita pengen turun berat badan. Kita pengen weight loss, kita pengen fat loss. Jadi sesuaikan dengan kondisi kita. Dan juga next, apa yang benar-benar kita butuhkan tadi dan apa yang bisa kita kerjain gitu. Jangan sampai misalnya kita punya kebugaran rendah, kita kayak barusan saya jelasin gitu kan, gampang ngos-ngosan, tapi pengen langsung pengen bisa lari sampai berpuluh-puluh kilometer, ya nggak nyambung gitu sama kondisi kita sekarang. Jadi coba lihat dengan apa yang kita punya dan apa yang kita butuhin gitu. Next, time bound juga ya, ini juga penting. Jadi kita bikin waktu kalau bisa. Contoh nih biasanya nih teman-teman nih di akhir tahun kan suka bikin nih resolusi akhir tahun ya kan. Resolusi akhir tahun yang sudah dibuat dari tahun sebelumnya, yang ada karena tahun sebelumnya harus sampean. Jadi intinya adalah emang ya nggak sampai-sampai sampai sekarang gitu. Kalau kita nggak matok waktu, jadinya begitu. Pokoknya saya mau jadi orang yang lebih sehat deh gitu. Tadi nggak spesifik, nggak measurable, nggak attainable ya mungkin iya mungkin nggak, relevan juga kita nggak tahu maksudnya apa kan. Tapi kalau bisa juga time bound. Jadi gini, kalau bikin target tuh, oke, sekarang bulan Desember. Pokoknya bulan Juni tahun depan, 2021, saya pengen pakai celana ukurannya jadi tinggal 27, misalnya gitu. Jadi, jelas banget itu. Spesifiknya dapat, kemudian measurable-nya dapat, lingkar pinggangnya. Attainable-nya juga masih bisa, masih pertengahan tahun depan, masih ada waktu banyak. Relevan juga mungkin karena dia gemuk, dia tahu dia butuh untuk ngecilin pinggangnya. Kemudian time bound dia bikin patok sampai pertengahan atau sekalian bulan Juni 2021 saya akan beli celana kalau perlu sama mereknya gitu kan. Merek X dengan ukuran pinggang 27. Saya harus muat dengan celana itu. Nah, itu kayak gitu loh. Jadi ntar begitu kita ngejalanin tuh kita tahu, oke, udah bulan Maret nih. Wah, tinggal 3 bulan lagi kan. Begitu celana ukuran, wah, 28 udah bisa 28 nih gitu. Jadi akhirnya bisa dikejar gitu targetnya. Dan itu akan membuat kita bisa mengapresiasi apa yang sudah kita capai. Next. Nah, terus
kalau udah punya motivasinya, udah punya target, gimana biar kita bisa menjaga motivasi? Next. Tadi ingat terus, kalau perlu tuh goal ditempel di tembok kamar atau di langit-langit gitu kan, atau bikin graffiti pakai cat gitu ya di tembok kita bisa tuh. Pokoknya itu bikin ingat terus goal yang telah kita buat. Ada juga orang yang naruh di HP ya, di wallpaper HP biar tahu tiap kali main HP ingat, oh ya gue mesti ini. Next. Nah, kalau bisa nih, kita bergabung dalam kelompok latihan. Sekarang kelompok latihan bukan nggak bisa. Ini kan grup Seribu Merawan 1 ini kan, bisa dibilang suatu kelompok latihan. Meskipun virtual gitu ya. Ya nggak apa-apa, tantangan zaman itu. Dengan era pandemi kayak sekarang, bukan nggak berarti kita nggak bisa berkelompok untuk berlatih bersama-sama. Dan dengan kompetisi yang sehat, itu bisa banget nih, kita jadi terpacu. Kenapa sehatnya saya gedein? Kenapa sehatnya saya buat? Gini, yang namanya sebuah komunitas latihan, yang namanya sebuah kelompok latihan, itu bisa ngasih efek baik, bisa ngasih efek jelek. Efek baiknya adalah tadi, saling berpacu, saling semangat, saling kompetisi secara sehat. Yang nggak sehat adalah kalau sudah bersaing secara tidak pandang bulu, tidak melihat kondisi. Contoh, ada orang yang misalnya dia udah biasa lari, udah lama latihan larinya. Kemudian dia larinya udah cepet, udah kencang, udah jauh lah, pokoknya udah jago deh. Nah, terus kemudian dia biasalah kan kadang orang-orang kalau kita di kelompok gitu ada aja yang suka ngecengin, ya kan, yang suka bercanda gitu. Bilang, lu mah pelari ulet gitu misalnya, atau pelari keong gitu contoh misalnya. Kenapa keong? Lambat kayak keong. Wah, panas dong gitu kan. Wah, enak aja gue bilang keong, orang gue bekicot gitu ya. Nah, ini akhirnya membuat dia menjadi berlari atau berusaha melebihi apa yang dia bisa. Mungkin yang dikatain keong itu emang baru mulai, yang baru dikatain tadi bekicot emang baru start latihan, ya wajar lah nggak bisa secepat dia. Akhirnya dia menjadi lebih ngeffort gitu kan, dengan hasrat, lihat nih gua kalahin lo, malah kena serangan jantung misalnya contoh. Jadi nggak sehat kan. Next. Jadi itu adalah kita tetap boleh berkompetisi, tapi kita lihat juga kondisi badan kita. Dan tadi, kalau kita mau motivasi tubuh kita berhasil apa enggak, jangan terlalu kita bikin patokan waktu yang tadi saya bilang, nggak rasional gitu. Karena apa? Kalau kita misalnya matok waktu untuk evaluasi terlalu singkat, dan belum kesampaian, kita ntar patah semangat. Contoh nih, saya mau nurunin berat badan 4 kilo dalam waktu 2 minggu misalnya gitu. Itu menurut saya merupakan hal yang agak-agak buru-buru. Ya, 4 kilo 2 minggu itu menurut saya agak-agak buru-buru. Dan kalau misalnya pas nimbang di minggu kedua, ya baru turun 2 kilo. Jadi patah semangat gitu loh. Jadi kayak aduh ngapain lagi deh gue latihan gini percuma. Padahal yang belum cukup aja waktunya. Kalau misalnya dia tunggu sampai 4 minggu aja mungkin nyampe 4 kilo gitu kan. Jadi coba kita buat aturan waktu memang rasional dan tidak bikin kita gampang patah semangat gitu. Next. Nah, ini juga barrier yang kedua, soal waktu. Paling gampang orang ngomong gitu, aduh sorry deh, gue nggak ada waktu nih, gue sibuk banget gitu kan, gue kerjaan banyak hal yang mesti gue kerjakan di waktu luang gue nggak bisa olahraga. Padahal kalau kita lihat ya, next, yang namanya latihan fisik itu cuma 150 menit dalam seminggu, dibagi dalam 3 sampai 5 sesi. Itu artinya apa? Next. Kalau dihitung-hitung cuma 30 menit dalam sehari. 30 menit ini pun bisa dicicil lagi. Contohnya saya mau bikin paginya 15, sore 15. Boleh. Udah mana cicil harian, cicil jamnya juga. Jadi emang benar-benar udah gampang banget sebenarnya. Ibaratnya nih, kita niatin jalan cepet aja dari rumah ke satu tempat pagi-pagi 15 menit, sorenya lagi-lagi 15 menit jalannya yang memang diatur ya, kecepatannya segala macam. Jadi 30 menit sehari. Udah nyampe. Bahkan next, kalau kita lihat yang namanya intensitas yang lebih tinggi seperti HIIT begitu kan, ya memang ibaratnya dikatakan bisa mengefisiensikan waktu, itu orangnya nggak perlu lagi 30 menit sehari. Karena seminggu cuma 75 menit. Artinya apa? Ya gampang banget. 70 menit dalam seminggu, sehari cuma berapa itu?
Jadi memang apa ya, banget kita gunakan waktu sebenarnya kalau kita emang niat, dan nggak selama itu kok waktu yang dibutuhkan ya. Next. Kalau misalnya kita ngerasa aduh saya pagi-pagi udah kerja, siapa tahu masih bisa bangun lebih pagi. Dan orang banyaknya itu susah bangun sampai malam masih mantengin HP. Akhirnya paginya bangunnya siang, nggak sempat lagi punya waktu luang untuk olahraga. Tapi kalau misalnya kita bisa sampai larut main HP gitu kan, mungkin bisa lebih awal tidurnya dan akhirnya bisa bikin tidur lebih awal dan bangun lebih awal juga. Akhirnya bisa olahraga deh. Next. Tadi dia yang bilang selanjutnya. Nah, sarana. Wah, orang kan bilang oke, latihan fisik begitu kan. Aduh, mesti membership gym nih. Di Jakarta mau jadi membership gym di Selfit atau di Gold's Gym gitu keluar duit berapa ya gitu kan. Udah pusing duluan gitu, udah mikir bisa nyicil apa kagak ya gitu. Padahal emang nggak usah jauh-jauh lah. Kalau emang kita nggak punya uang cukup gitu kan untuk disisihkan dan dibuatkan untuk membership gym, dengan modal dengan sekedar modal sepatu, itu udah bisa dipakai buat latihan fisik. Bisa dipakai buat olahraga gitu. Sepatu juga nggak usah merek contreng ini, nggak usah semahal-mahal itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya apa ya, banyak banget yang kita bisa lakukan tanpa harus keluar uang banyak gitu. Next. Ini nggak pakai sepatu bahkan dia. Nggak pakai sepatu, nggak pakai baju lagi. Tapi tetap bisa olahraga. Artinya apa? Ya tadi, cukup butuh badan kita untuk kita bisa olahraga. Jadi kalau buat sarana, bisa dikatakan, ya ini bisa kita bisa kreatif aja. Apa yang kita punya, itu yang kita pakai. Next. Nah ini yang agak-agak challenging. Kondisi fisik. Oke deh, saya punya motivasi. Tadi dok udah bikin tadi yang smart, udah. Dari segi waktu, oke lah. 30 menit, cincai lah gampang. Dari segi sarana, oke, udah punya sepatu, udah punya, bahkan mungkin punya treadmill di rumah, let's say misalnya. Tapi saya punya masalah di lutut. Next. Lutut saya itu dok, atau misalnya di ankle deh. Saya punya masalah dulu pernah operasi misalnya. Sekarang kalau saya gerakin sakit. Saya punya nyeri pinggang dok. Kalau misalnya saya bergerak dikit juga suka linu. Badan saya kegedean dok. Kalau saya dipakai buat jogging suka sakit lutut saya. Terus gimana dong? Next. Latihan fisik atau ini orang yang tensinya tinggi gitu kan. Tensi saya tinggi dok. Kemarin 170 misalnya saya. Terus gimana dok? Saya takut olahraga. Jadi saya pengen ngasih tahu begini. Even jalan pagi santai tanpa harus berlari itu sudah memberikan manfaat yang keren sekali untuk kita semua. Lihat nih, kayak oma opa yang digambar gitu kan di slide saya. Ini dengan jalan pagi kayak begini gitu kan, nggak ada tuh mereka lari gitu kan, ada pacernya atau pakai interval tinggi itu, jalan kaki doang. Itu sudah baik sekali. Dok, saya kalau jalan tetap sakit dok meskipun lambat. Next. Bisa di air. Olahraga yang air, olahraga kolam atau hidroterapi ya, itu yang punya keluhan karena nggak bisa berdiri, nggak bisa numpu. Jadi ya terlepas dari sekarang era COVID ya, tapi tetap kalau saya rasa sekarang pun kolam renang juga sudah mulai buka dengan protokol yang menurut saya oke. Bukan alasan lagi kalau kita memang nggak bisa latihan fisik gitu. Next. Kalau misalnya pun renang juga nggak bisa gitu ya, karena mungkin tadi nggak ada kolam renang dekat rumah kita. Latihan di atas kursi juga bisa. Tanpa harus kita menumpu pada lutut, pada pergelangan kaki, pada ankle, yang kakinya sakit, yang kalau berdiri juga suka ngilu. Dengan duduk aja bisa latihan fisik. Dengan duduk aja tuh bisa olahraga. Kalau misalnya dia juga ngomong, dok, saya duduk juga masih sakit misalnya gitu kan. Next. Sambil rebahan juga bisa. Ya. Jadi sampai latihan fisik itu next sedemikian bisa kita atur, sedemikiannya bisa kita sesuaikan sama badan kita. Jadi jangan sampai kita punya alasan nggak bisa gue kalau jalan itu kaki gue suka sakit, lantas jadi mager. Nggak bisa gue kalau jalan kayak gitu pinggang gue ngilu, lantas jadi rebahan doang. Enggak. Tetap cari suatu latihan yang memang bisa kita modifikasi sampai akhirnya kita bisa bergerak.
bisa tetap aktif. Kita bisa. Jadi olahraganya yang diikutin, bukan kitanya yang dipaksain gitu. Next. Nah, sedikit saya mau nyampein soal stage of change ya. Jadi tadi udah kebayang tuh. Oke, motivasi udah tahu cara bikinnya gimana. Waktu juga nggak terlalu banyak kok ternyata. Apalagi kalau saya main high intensity lebih singkat. Kemudian tadi dari segi sarana nggak butuh yang mahal-mahal kok. Dari segi keterbatasan fisik bisa diakalin kok. Sekarang udah pure balik ke niat nih bicaranya. Niatnya di mana kita. Jadi kalau misalnya orang mau berubah tadi dari awalnya mager jadi aktif, memang nggak bisa langsung kayak Thanos cetek-cetek langsung berubah gitu, enggak. Tapi kita perlu ada fase-fasenya. Yang pertama adalah fase pre-kontemplasi. Next. Biasanya pada fase ini orang tuh kayak masih nggak ngerasa penting gitu ya buat gerak aktif ya. Apa sih? Gua nggak gerak aktif juga sehat-sehat aja. Gua nggak pernah latihan fisik, gua bugar-bugar aja. Badan gua nggak pernah sakit gitu loh. Kita mesti ingat bahwa yang namanya orang itu kalau misalnya dia lebih baik habitnya, meskipun dia ngerasa sehat sekarang, dia akan bisa jauh lebih sehat daripada sekarang. Dia akan jauh bisa lebih bugar daripada sekarang kalau dia lebih aktif bergerak. Next. Jadi prekontemplasi lebih ke arah gitu. Berikutnya adalah next. Kontemplasi. Kontemplasi itu lebih ke arah, iya juga ya. Bener juga ya kata dokter Dika, kayaknya gue perlu gerak deh. Kayaknya kebanyakan rebahan di kamar, apalagi WFH gini, kayaknya miskin gerak banget gue. Ya deh, gue mau gerak. Kayaknya perlu. Tapi kan ya, nggak tahu juga tuh kapan ya. Nah itu ada di fase kontemplasi namanya tuh. Next. Ya next lagi. Berikutnya ada lagi orang masuk persiapan. Persiapan tuh kayak, oke deh, gue mau berubah deh. Udah, wes, gue beli sepatu deh, buat enak dipakai jalan. Udah beli gitu kan. Atau udah daftar membership gym. Udah ini ikut saya kemarin nih. Ikut saya kemarin gitu kan, udah ngelewatin fase screening, udah ngelewatin fase segala macam, itu udah masuk persiapan. Ini udah lebih sedekat, satu langkah lebih dekat dengan hidup aktif nih, dengan kesehatan yang lebih baik gitu kan. Tapi belum jalan, belum ngerjain, masih sekedar prepare. Next. Nah berikutnya aksi, udah mulai bergerak. Nah teman-teman yang kemarin ikutan saya ini udah di fase aksi, karena udah ngerjain. Meskipun mungkin baru ya sekitar 3 bulanan lah. Nah ini adalah fase di mana kita itu mulai ngerjain sesuatu, tapi masih ngebentuk habitnya, masih ngebentuk kebiasaannya, hingga nanti saat akhirnya next sampai ke level rumatan atau maintenance. Itu biasanya udah lewat 6 bulan gitu kan, dia udah otomatis, udah kebiasaan, sampai pada level yang kayaknya kalau saya nggak gerak nih nggak enak badannya. Kalau pagi ini nggak lari, kok kayaknya ada yang hampa gitu. Ada yang kosong gitu kalau nggak lari. Nah itu udah orang-orang udah masuk ke fase rumatan. Tapi juga jangan sombong. Jangan jumawa gitu ya. Orang-orang yang sudah masuk maintenance pun, udah kebiasaan 6 bulan tadi, bisa aja next mengalami yang namanya relapse. Jadi orang itu tuh bisa aja tiba-tiba jadi berhenti gitu. Akhirnya jadi malas lagi biasanya tuh awal-awal kayak pengen berhenti bentar pengen cuti dulu nggak usah latihan dulu gitu. Misalnya karena ada ada drakor nih baru launching, ya kan? Atau ada video YouTube baru yang mau lihat, pengen maraton misalnya gitu kan? Akhirnya jadi nggak latihan. 2 hari nggak latihan. 3 hari. Seminggu. 2 minggu nggak latihan. Sampai akhirnya jadi mager lagi. Bisa. Jadi buat yang udah maintenance, udah 6 bulan aja bisa, apalagi yang baru aksi. Kita nih yang baru mulai nih, rekan-rekan saya awas, jangan sampai nanti ya kayak gitu. Hari ini nggak usah deh, besok aja. Besoknya, besok lagi aja deh. Tiba-tiba udah seminggu aja nggak latihan, 2 minggu, sebulan ya udah, akhirnya relapse lagi, balik lagi. Next. Nah, supaya jangan sampai jatuh ke dalam relapse tadi, jangan sampai balik lagi, kita tadi harus bisa tahu di mana limit kita. Jangan sampai kita terlalu maksain sampai akhirnya jadi kapok, jadi sakit ya kan, badan jadi pegel-pegel, akhirnya kapok nggak mau lagi lanjut. Kemudian juga ada yang misalnya gini, lari mulu. Meskipun runners itu kadang-kadang nggak ada bosannya ya, kalau saya perhatiin gitu ya. Misalnya orang-orang yang demen lari, kok kayaknya nggak ada jenuhnya gitu. Tapi sangat alangkah baiknya kalau kita coba untuk bikin variasi. Hari ini sepeda, besok lari, besok lagi renang. Atau misalnya hari ini kita main cross training, besoknya kita cobain crossfit, habis itu apalagi gitu let's say. Jadi memang kita bikin bervariasi supaya nggak bosen gitu.
Dan juga tadi, jangan sampai kita memutus kebiasaan berolahraga. Kalau saya nih, saran saya, jangan lebih dari 2 hari ngelatihan fisik. Karena apa? Udah lewat 2 hari, pertama metabolismenya udah turun. Yang kedua, kita bicaranya udah, ya tadi, resiko tadi tuh. Ada ntar aja deh, besok aja deh, besok aja deh. Tiba-tiba ada 2 hari, di 2 bulan dia nggak latihan. Nah ini yang kita harus cegah, ya. Next. Sedikit mau menyampaikan soal physical activity, ya ingat ya. Jadi yang namanya, saya udah sering nyampein ke teman-teman semua bahwa yang namanya latihan fisik itu, namanya physical activity itu nggak semuanya sama. Ada yang namanya sports, ada yang namanya exercise, ada yang namanya physical activity. Nah, kalau kita nggak bisa nyampe ke yang sifatnya latihan fisik, karena tadi mungkin terlalu sibuk, beneran sibuk deh, beneran nggak bisa dok, udah harga mati, saya nggak bisa latihan fisik. Apapun alasannya lah, gitu ya, karena segala macam barrier yang gagal dilewatin tadi. Paling tidak kita next bisa untuk NEPA-nya ditingkatin. Ingat ya, tadi NEPA itu saya sedikit review. Pokoknya kalau NEPA itu segala bentuk kegiatan yang nggak berstruktur. Mau itu nyapu, ngepel, beres-beres rumah, nyuci mobil, naik turun tangga di kantor, jalan kaki ke halte, semua itu NEPA. Kalau kita bicara jogging, lari yang program sama Coach Dudit kemarin itu exercise. Nah, kalau exercise bener-bener mentok banget nggak bisa, paling enggak NEPA-nya jangan sampai ke sedikit. Jadi coba cari kegiatan yang banyak bergeraknya. Next. Jangan kebanyakan duduk, banyakin jalan. Jangan sampai nih, misalnya udah mana nggak latihan fisik, di kantor juga duduk di depan komputer begini aja. Coba diakalin. Misalnya contoh, kalau misalnya kita lagi kerja pakai mobil, parkirnya rada jauh, ya. Parkirnya kalau bisa di rumah, ke kantor jalan kaki. Nggak gitu juga. Tapi contoh misalnya kita parkir di lapangan parkir yang agak-agak pelosok, yang agak-agak jauh dari pintu masuk, jadi kita mesti jalan agak panjang. Terus juga kalau kita bicara lagi di kantor, kita pengen beli makanan, let's say, coba jangan kasihkan nyuruh OB, ya. Bro, beliin gua dong bro, sate tuh di bawah gitu kan. Jalan sendiri. Kenapa? Ya kita pengen banyak bergerak, nggak duduk doang. Makanya kenapa? Ya itulah yang kita bisa katakan sitting is the new smoking. Karena kebanyakan duduk, malas gerak, itu bisa bikin efek mirip kayak orang yang ngerokok. Dan kita nggak mau kan, apalagi kalau duduk sambil ngerokok. Bayangin aja tuh. Next. Oke, mungkin segitu Dokter Soraya, kita bisa discuss dan Q&A dok.